Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi tentang konsep vektor ya. Nah, sebelum kita masuk ke vektornya itu apa, kita yang pertama bahas dulu adalah besaran gitu ya. Sebentar. Nah, besaran. Besaran itu terbagi menjadi dua macam. Nah, ada yang namanya besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, besaran skalar itu apa? Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Nah, jadi dia hanya punya nilai, nggak punya arah. Contohnya apa? Jarak, luas, volume, dan lain-lain. Nah, sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, jadi perbedaannya apa? Skalar itu tidak memiliki arah, vektor itu memiliki arah. Contohnya apa? Contohnya adalah perpindahan. Nah, lalu kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan ini ada orang, ya kan? Nah, ada orang, ya. Misalkan dia ini di posisi A gitu ya. Terus ini sebentar. Terus dia ke sini ada di posisi B gitu ya. Dia bergerak dari A ke B gitu ya. Dari A ke B, ini posisi dia. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Ini misalkan dia bergerak sampai posisinya itu berapa ya? 20 meter misalkan. Gitu ya. Lalu dia kembali nih. Kembali ke sini. Saat. Oke. Kira-kira posisi dia sekarang di sini. Nah, ini posisi C misalnya, ya. Nah, dia bergerak ini dari B ke C, gitu ya. Ini sejauh misalkan 8 meter. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jarak tempuh dan berapa perpindahan? Nah, kebayang nggak? Beda ya antara jarak tempuh dan juga perpindahan. Jarak tempuh ya dia berapa meter ini dia melangkah gitu ya. Sementara perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, pertama kita buat dulu jarak. Nah, kalau jarak berarti dia dari mana posisinya? Kan dari A gitu ya ke B. Dari A ke B itu dia kita tulis AB, baru ditambah. Setelah itu kemana? Dari B ke C, berarti BC gitu ya. Nah, AB-nya dia berjalan sejauh 20 meter. Nah, lalu ditambah dengan ke BC. BC-nya berapa? 8 meter. Berarti dia jarak tempuhnya ada 28 meter. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu perpindahan. Nah, kalau perpindahan ya sama juga, tetap kita tulis AB ditambah BC. Nah, sekarang AB-nya tetap tadi 20 ditambah. Nah, ini BC-nya karena dia BC itu berlawanan arah, maka kita tulis tanda negatif. Nah, berarti 20 ditambah negatif 8 sama dengan 12 meter. Kebayang nggak? Dari kalau dia jaraknya nih ya selama dia berjalan ini sejauh 28 meter. Tapi perpindahan posisinya, perpindahan tempatnya, dia hanya berpindah sejauh 12 meter dari posisi awalnya. Oke, kebayang ya? Oke. Nah, lanjut nih kita cari contoh lagi besaran vektor gitu ya. Nah, misalkan ini ada sebuah benda. Oke, ini tempatnya gitu ya. Udah gitu, di sini ada orang. Nah, dia dorong ini dengan gaya F1 sebesar 100 Newton. Nah, sementara di lain sisi di sini ada orang nih juga. Nah,
dia lebih keker badannya, dia mendorong ke arah yang berlawanan sebesar misalkan 150 Newton. Nah, pertanyaannya, ini benda ini ketika didorong, kebayang nggak? Dia pasti bakal bergeser ke sebelah kiri. Kenapa? Karena gaya yang bekerja di F2 itu lebih besar gitu ya. Nah, itu secara logika. Nah, secara matematikanya, karena dia gayanya ini bekerja pada suatu benda ini, benda yang sama, maka kita jumlahkan. Jadi F1 ditambah F2 gitu ya. F1-nya berapa? 100 Newton. Ditambah F2-nya dia 150, tapi arahnya berlawanan. Nah, kalau arahnya berlawanan, kita buat jadi negatif 150 Newton. Maka hasilnya berapa? Ya, negatif 50 Newton. Artinya, dia bakal terpengaruh gaya 50 dan ke arah kiri. Negatifnya ini menandakan dia ke arah kiri, seperti itu ya. Oke, nah lanjut. Kita masuk ke cara menggambarkan vektor. Nah, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, panjang, dan arah anak panah. Ya. Contohnya, oke, ini kita punya vektor. Ya. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pangkal, itu titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Ya. Lalu yang kedua, yang panjang ini, nah, itu adalah panjang vektor, menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Nah, selanjutnya, ini tanda panah ini adalah arah vektor. Ya. Nah, untuk notasinya, notasi vektor sendiri, misalkan ada titik A dan titik B gitu ya. Maka untuk vektor yang ditarik dari titik A menuju ke titik B adalah vektor AB gitu ya. Sebaliknya, kalau dari titik B menuju ke titik A ditarik sebuah garis, maka vektornya adalah vektor BA. Ingat, tanda panahnya itu berarti menunjukkan dia arah vektornya gitu ya, dari mana pangkalnya, mana akhirnya gitu. Seperti itu. Nah, penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non-kapital atau huruf kecil ya, yang diberikan tanda panah di atasnya, atau diberikan garis di bawahnya, atau ditebalkan. Nah, namun lazimnya menggunakan tanda panah di atasnya. Contoh, kita menggunakan seperti ini, U, ada tanda panahnya, atau cuma garis saja bisa, atau garisnya di bawah bisa, atau juga hurufnya ditebalkan. Tapi karena kita biasanya nanti menulis di buku kita atau di dalam tulisan, kita akan susah membedakan kalau menggunakan huruf kapital. Maka yang lazim digunakan ini, ada huruf non kapitalnya baru dikasih tanda garis di atasnya. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya vektor di ruang atau di R2 ya, ruang 2 dimensi atau koordinat kartesius bisa juga ya, pokoknya 2 dimensi gitu ya. Nah, pertama misalkan ada ini vektor A gitu ya. Nah, vektor A-nya itu kita lihat, ini kan ke kanan dia 1, 2, 3 gitu ya. Lalu ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, berarti vektornya itu adalah 3 dan 4. Nah, 3-nya ini menunjukkan dia arah kanan atau positif. Kalau dia arah kiri dia ke negatif. Ini kan dari titik awal dia kan ke kanan ya kan. 1, 2, 3 gitu. Berarti dia positif 3. Lalu atasnya itu ke atas dia sejauh 4. Berarti dia nih, kalau dia positif menyatakan arah atas, kalau dia negatif menyatakan arah bawah gitu. Karena ini dia ke atas maka positif 4. Seperti itu. Nah, lanjut misalkan ini B. Nah, perhatikan B-nya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan ya. Berarti 6 positif, atasnya ke atas 3, 1, 2, 3. Berarti B-nya itu adalah 6, 3 gitu ya. Bisa juga ditulis dengan seperti ini. Vektor B sama dengan 6,3 atau juga vektor B 6i ditambah 3c. Bisa ditulis seperti ini. Contoh lagi yang C. Yang C ini adalah ke kiri dia sejauh 1, ke atas sejauh 5, berarti minus 1, 5. Gitu ya. Bisa tulis juga minus 1,5 atau minus I ditambah 5J.
Nah, untuk vektor D-nya, ini kita lihat ke bawah ke kiri dulu ya. 1, 2, 3, berarti minus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti minus 3, minus 6. Ya. Atau minus 3i dikurang 6j. Lanjut untuk, nah ini kalau dia cuma vertikal ke bawah, berarti dia apa? Ke kanan atau ke kirinya kan nggak ada, berarti 0. Ke bawah sejauh 7, berarti minus 7, 0, minus 7. Begitu juga kalau dia horizontal. Nah, ini sejauh 6, maka 6,0. Seperti itu. Atau penulisannya adalah 6i. Nah, selanjutnya, kalau kita misalnya disuruh menggambarkan sebuah vektor dengan vektor yang diketahui gitu ya. Contoh, gambarkanlah vektor berikut. Nah, misalnya yang pertama itu AB 53, CD minus 26, dan vektor V 3i dikurang 7j. Oke, kita gambarkan. Nah, lihat, ini tanda panah vektornya. Ini A, ini titik B gitu ya. Perhatikan, dari A dia bergerak ke kanan sejauh 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke atas sejauh 3. 1, 2, 3. Maka inilah vektor AB gitu ya. Lalu untuk CD minus 2 dan 6 berarti dia ke kiri sejauh 2, lalu ke atas sejauh 6. Nah, lihat ini dari titik C-nya, dia ke kiri 2, 1, 2, lalu ke atas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini titik D. Seperti itu. Lalu, untuk yang V, vektor V, 3i berarti dia ke kanan sejauh 3. Ini dari titik awal 1, 2, 3, lalu ke bawah sejauh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, inilah vektor V. Bisa ya? Bisa dong. Lanjut, sekarang kita di vektor R3 ya. Vektor di R3 atau ruang 3 dimensi, atau dibangun ruang ya. Nah, untuk menggambarkan vektor di ruang 3 dimensi ini, kita harus pertama kali membuat namanya koordinatnya gitu ya. Nah, ini kita buat misalkan ini sumbu X ya, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, jadi sumbu X itu untuk nilai positifnya itu dari titik pangkal ke depan ya. Lalu untuk negatifnya ke belakang. Nah, kalau sumbu Y ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau sumbu Z ke atas positif, ke bawah negatif. Seperti itu. Nah, misalkan kita punya titik X-nya itu 2, Y-nya itu 3, lalu Z-nya itu sama dengan 5. Nah, cara menggambarnya kita buat dulu seperti gini ya. Balok ya. Nah, cara menggambar vektornya kita tarik dari titik awal. Nah, ini titik awal. Logikanya gini. Kita tadi bergerak pertama dari titik awal, dari titik pangkal ini ke X-nya 2. Berarti bergerak dari titik awal ke sini. Lalu Y-nya itu kan 3, berarti kita bergerak ke kanan sejauh 3. Berarti kita sekarang di sini. Ya kan? Lalu bergerak terhadap sumbu Z sejauh 5, positif 5 ke atas. Berarti ke sini. Nah, disinilah titik akhirnya. Maka nanti kita menggambarkan vektornya ditarik dari titik awal, titik pangkal ini ke titik akhir. Kita tarik. Nah, inilah vektor, misalkan nama vektornya vektor A. Nah, vektor A ini komponennya adalah 2, 3, 5. Nah, 2 ini menyatakan sumbu X, 3 menyatakan sumbu Y, dan 5 menyatakan sumbu Z. Ingat ya, kalau misalnya dia positif, dia ke depan. Kalau X-nya negatif ke belakang, kalau Y positif ke kanan, negatif ke kiri. Kalau sumbu Z positif ke atas, negatif ke bawah, seperti itu. Nah, vektor A ini juga bisa ditulis dengan seperti ini. 2i ditambah 3j ditambah 5k. Kalau dia nanti negatif, berarti di sini negatif 5k. Seperti itu. Oke, bisa ya? Nah, mungkin itu aja video kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa semangat belajar dan cari latihan-latihan di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.